Revolusi Keadilan Piala Dunia FIFA gelar rapat darurat untuk mengusir Qatar dari Piala Dunia setelah aksi brutal yang bikin dunia murka. Diskualifikasi total dan larangan bermain seumur hidup. Rekam jejak anak emas AFC yang penuh drama dan kekerasan. Indonesia dan seluruh dunia akhirnya bisa bernafas lega karena band permanen Qatar sudah di depan mata. Benarkah demikian? Yuk saksikan selengkapnya hanya di sini. Kabar besar baru saja mengguncang dunia sepak bola. FIFA mungkin saja dikabarkan tengah menggelar rapat darurat tingkat tinggi untuk membahas nasib timnas Qatar setelah aksi brutal mereka melawan Kanada kemarin. Tidak ada lagi ruang untuk toleransi, tidak ada lagi ruang untuk drama. Dunia sudah muak setelah berkali-kali Qatar melakukan tindakan memalukan, tindakan bodoh dan kekerasan di atas lapangan. Kali ini, FIFA benar-benar serius. Apakah ini akan menjadi akhir dari segalanya bagi Qatar? Apakah hukuman ban permanen akan dijatuhkan? Seluruh mata dunia kini tertuju pada markas FIFA di Zurich, sobat. Kalian tahu kenapa rapat ini begitu penting? Karena dunia sudah lelah dengan kelakuan anak emas AFC yang satu ini. Selama ini, Qatar merasa seolah-olah mereka punya kekuasaan untuk melakukan apa saja di lapangan. Mereka pikir mereka bisa terus lolos dari sanksi. Tapi kali ini, mereka berhadapan dengan tembok besar bernama FIFA. Jika FIFA benar-benar ingin mengembalikan martabat sepak bola, mereka harus memberikan efek jera yang nyata. Hukuman ban seumur hidup bukan lagi hal yang mustahil bagi tim yang sudah merusak sportivitas, mencederai lawan dan membuat turnamen paling bergengsi di dunia ini terlihat seperti panggung kekerasan. Tidak ada tempat bagi mereka di Piala Dunia. Kita, masyarakat Indonesia adalah pihak yang paling setuju jika hukuman seberat-beratnya dijatuhkan. Berapa kali kita menjadi korban? Berapa kali kita melihat aksi menjijikan mereka yang penuh drama? Kita sudah terlalu sering melihat mereka menghina semangat sepak bola. Sentilan keras. Jika Qatar ingin dihormati, mulailah bermain dengan otak, bukan dengan otot dan kecurangan. Jika tidak, maka silakan angkat kaki dari panggung dunia. Seluruh supporter di Indonesia dan dunia bersatu padu mendukung FIFA untuk mencuci bersih sepak bola dari tim-tim problematik seperti mereka. Ini adalah pesan untuk semua negara. Sepak bola tidak butuh perusuh. Sepak bola butuh kesatria. Sobat Garuda, keputusan ada di tangan FIFA. Tapi suara kita adalah bukti bahwa dunia menginginkan perubahan. Sekarang, saya ingin tanya kepada kalian semua. Setujukah kalian jika FIFA memberikan sanksi ban selamanya dari Piala Dunia bagi tim yang terbukti melakukan kekerasan brutal seperti Qatar? Apakah hukuman ini sudah cukup adil untuk menebus trauma yang dirasakan oleh pemain-pemain lawan? Tuliskan dukungan kalian untuk keputusan tegas FIFA di kolom komentar sekarang juga. Ketik ban Qatar kalau kalian ingin melihat sepak bola yang lebih bersih dan sportif. Mari kita buat FIFA mendengar suara kita. Tuliskan pendapat kalian sekarang juga. Keadilan mungkin lambat, tapi kita percaya bahwa kejujuran akan selalu menang. Mari kita tunggu hasil rapat FIFA. Kita tetap berjalan tegak, karena kita adalah supporter yang menjunjung tinggi martabat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke seluruh dunia. Biar FIFA tahu bahwa seluruh supporter di dunia sudah muak dan menuntut perubahan. Sampai jumpa di laga berikutnya. Garuda di dadaku, sepak bola bersih di jiwaku. Salam merah putih merdeka. Sebelum lanjut ke beritanya, dukung channel ini dengan cara subscribe sekarang juga, agar kamu selalu update dengan berita timnas Indonesia yang berkualitas dari kami. Terima kasih. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambangi kediaman pribadi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat, Jumat 19 Juni 2026. Tidak hanya sendiri, Erick Thohir juga datang bersama pelatih timnas Indonesia John Hertman. Usai pertemuan, Erick Thohir membocorkan isi obrolan dengan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo siap menyampaikan surat kepada FIFA agar timnas Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Presiden Prabowo Subianto mendukung penuh upaya Indonesia menjadi tuan rumah turnamen bergengsi tersebut. Itu yang saya bisa sampaikan untuk persiapan Kemenpora. Untuk sepak bola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respon positif dari FIFA mengenai Indonesia menjadi salah satu tuan rumah untuk FIFA ASEAN di bulan September-Oktober tahun ini. Ujar Erick Thohir pada Jumat 19 Juni 2026, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden. Nah, jadi Bapak Presiden mendukung. Bapak Presiden akan menyiapkan surat supaya nanti kita bisa dipilih oleh FIFA untuk menjadi tuan rumah. Jadi kita tunggu nanti, dan saya juga diminta segera mengkomunikasikan ke semua kementerian. Karena kalau kejuaraan FIFA seperti ini, sudah pasti mesti ada persetujuan dari Menteri Keuangan mengenai pajak, Menteri Kesehatan, dan lain-lainnya. Jadi ini yang kita dukung. Mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya. Tapi saya yakin, kita pasti bisa mendapat kesempatan yang baik, imbuhnya. Selain itu, Prabowo Subianto juga mendukung penuh upaya John Hertman menangani timnas Indonesia. Dukungan ini juga mencakup persiapan timnas Indonesia untuk mencapai tiket lolos ke Piala Dunia 2030. Kualifikasi Piala Dunia 2030, menurut Erick Thohir akan digelar pada September 2026 mendatang. Untuk sepak bola tadi Presiden sampaikan ini karena Coach John udah menang. Ya menangan, jadi Presiden mau terima katanya. Kalau kalahan belum mau gitu. Jadi tadi Coach John ditanya, gimana persiapan ke depan? Apa yang dibutuhkan? Bapak Presiden bilang, pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional. Apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September. Ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan. Imbuhnya.
Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan dukungan kepada PSSI untuk menambah kekuatan timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi. Terkini, ada dua pemain yang tengah diurus PSSI untuk proses naturalisasi, yaitu Michelle Baker dan Luke Fikri. Proses keduanya sudah sampai di tangan DPR dan beberapa hari kemudian akan disepakati di rapat paripurna. Erick Thohir juga mengaku Presiden Prabowo Subianto siap melakukan apa saja untuk pembangunan sepak bola Indonesia. Saya tunggu dari DPR, karena dari sana nanti disahkan paripurna. Mungkin Senin Selasa baru ke Bapak Presiden, ujar Erick Thohir. Tadi Bapak Presiden juga sampaikan, pokoknya saya sebagai pimpinan negara, apapun yang bisa kita support buat sepak bola, saya akan lakukan, imbuhnya. Laurin Urih dan Tristan Gwijjar, kloter kedua pemain yang dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia asuhan John Herman. Staf khusus Menteri Hukum, Nur Korompot mengatakan akan ada kloter kedua pemain yang dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia asuhan John Herman. Setelah proses naturalisasi Luke Fikri dan Michelle Baker rampung, PSSI langsung mengejar proses naturalisasi dua pemain berdarah Jerman dan Belanda. Kloter kedua akan ada lagi dua calon pemain timnas yang bakal diproses naturalisasi, satu dari Jerman dan satu lagi dari Belanda. Keduanya memiliki hubungan darah dengan Indonesia, kata Nur Korompot di akun Instagramnya @nurkorompotks. Lantas siapa pemain keturunan yang masuk kloter kedua? Saat ini, ada beberapa pemain keturunan berdarah Jerman dan Belanda yang eligible untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Dari Jerman, ada Laurin Urih dan Reino Muns. Sementara dari Belanda, ada Jensen Schild, Tristan Zandenberg, dan Julian Urip. Menurut pengamat sepak bola yang biasa membahas pemain diaspora, Yusa Nugraha, Laurin Urih dan Tristan Gwijjar paling berpeluang menjalani naturalisasi menjadi WNI. Untuk nama-nama yang sering dikaitkan dengan kloter kedua ini, dari Jerman dan dari Belanda ada Laurin Urih, kemudian ada Jensen Schild, dari Belanda ada Tristan Gwijjar, ada Julian Urip, dan Dean Zandenberg. Tapi kalau dari saya sendiri, dan itu 90% saya pastikan, untuk saat ini, Dean Zandenberg tak termasuk dalam list ini. Saya akan jabarkan Dean Zandenberg. Kenapa tak masuk dalam daftar ini? Karena saya baru-baru ini podcast dengannya. Lanjut Yusa Nugraha, yang pernah mengenyam Akademi Feyenoord Rotterdam. Berarti tersisa ada Laurin Urih, Tristan Julian Urip, dan Jensen Schild. Dari pemain-pemain ini, pemain yang potensial dan akan saya bahas dalam video ini adalah Laurin Urih dan Tristan Gwijjar, tegas Yusa Nugraha. Jika benar PSSI berhasil mendatangkan Laurin Urih dan Tristan Gwijjar, betapa beruntungnya timnas Indonesia. Sebab secara kualitas, kedua pemain ini masuk kategori jempolan. Laurin Urih yang biasa bermain sebagai winger kiri dan gelandang serang, tampil gemilang bersama klub Liga 2 Jerman FC Magdeburg. Dari 33 laga Liga 2 Jerman 2025-2026, Laurin Urih mengemas 3 gol dan 3 assist. Untuk musim 2026-2027, Laurin Urih kembali ke klub pemiliknya, VfB Stuttgart. Kabarnya, salah satu klub Bundesliga bernama Werder Bremen tertarik mendatangkan pemain yang disebut-sebut memiliki gaya permainan seperti pemain timnas Jerman dan Liverpool Florian Wirtz. Bagaimana dengan Tristan Gwijjar? Pemain 21 tahun ini turun 23 laga dengan koleksi 3 gol di era divisi 2025-2026 bersama PEC Zwolle. Di musim 2026-2027, Tristan yang biasa dimainkan sebagai fullback kanan kembali ke klub pemiliknya, Ajax. Timnas nasional Timnas Vietnam menunjukkan transformasi yang sangat signifikan menjelang bergulirnya Piala AFF 2026. Di bawah pelatih juru taktik asal Korea Selatan, Kim Sang-sik, skuad The Golden Star Warriors kini tidak hanya mengandalkan kelincahan teknik, melainkan juga mengalami lonjakan drastis dalam hal postur tubuh dan ketahanan fisik pemain. Berdasarkan rilis resmi Federasi Sepak Bola Vietnam pada 15 Juni, dari total 28 pemain yang dipanggil untuk pemusatan latihan kedua 2026, tercatat ada 15 pemain yang memiliki tinggi badan mencapai 1,80 meter ke atas. Perubahan ini menjadi sinyal kewaspadaan bagi rival-rival mereka di Asia Tenggara, termasuk timnas Indonesia yang belakangan ini gencar mengandalkan gelombang pemain naturalisasi berpostur tinggi. Komposisi skuad pilihan Kim Sang-sik ini merupakan perpaduan dinamis antara pemain senior berpengalaman, talenta muda potensial serta barisan pemain naturalisasi dan keturunan yang tengah naik daun di kompetisi domestik. Berbekal materi ini, Vietnam diprediksi akan mengandalkan formasi pakem 3-4-2-1 untuk mengarungi turnamen tersebut. Keunggulan fisik paling mencolok dari timnas Vietnam kali ini terletak pada sektor penjaga gawang, di mana rata-rata tinggi badan para kiper mereka menyentuh angka fantastis 1,89 meter. Postur menjulang tersebut menular ke sektor juru gedor, di mana lini serang Vietnam kini memiliki rata-rata tinggi badan 1,83 meter, yang membuat variasi serangan mereka lewat situasi bola mati atau satpai menjadi jauh lebih mematikan. Sementara itu, barisan lini pertahanan kukuh mereka juga mencatatkan rata-rata tinggi badan yang cukup ideal di angka 1,78 meter. Sebaliknya, sektor gelandang menjadi area dengan postur terendah di dalam tim dengan rata-rata 1,73 meter. Kendati demikian, sektor tengah sengaja didesain lebih ramping demi mengakomodasi kebutuhan mobilitas tinggi, visi bermain yang kreatif dan kecepatan dalam mengalirkan bola di ruang sempit yang menjadi motor serangan utama. Langkah revolusi fisik yang diinisiasi oleh Kim Sang-sik ini memperlihatkan keseriusan Vietnam untuk meredam dominasi fisik tim-tim lawan di kawasan ASEAN. Guna mematangkan kesiapan taktik dan kekompakan tim, manajemen tim telah menyusun jadwal pemusatan latihan yang sangat padat sepanjang pertengahan tahun ini. Sesuai rencana yang dirilis, armada The Golden Star Warriors akan mulai berkumpul di Hanoi pada 22 Juni mendatang. Setelah itu, mereka akan bertolak ke Korea Selatan untuk menjalani training camp intensif selama hampir 2 pekan, terhitung mulai tanggal 2 hingga 14 Juli.
Rangkaian persiapan menjelang turnamen resmi tersebut akan ditutup dengan sebuah laga uji coba internasional melawan sesama tim Asia Tenggara Myanmar. Pertandingan persahabatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 18 Juli, yang sekaligus menjadi panggung final bagi Coach Kim Sang-sik untuk menyaring kerangka utama skuad impian Vietnam sebelum resmi bertempur di ajang Piala AFF 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambangi kediaman pribadi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat, Jumat 19 Juni 2026. Tidak hanya sendiri, Erick Thohir juga datang bersama pelatih timnas Indonesia John Herdman. Usai pertemuan, Erick Thohir membocorkan isi obrolan dengan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo siap menyampaikan surat kepada FIFA agar timnas Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Presiden Prabowo Subianto mendukung penuh upaya Indonesia menjadi tuan rumah turnamen bergengsi tersebut. Itu yang saya bisa sampaikan untuk persiapan Kemenpora. Untuk sepak bola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respon positif dari FIFA mengenai Indonesia menjadi salah satu tuan rumah untuk FIFA ASEAN di bulan September-Oktober tahun ini. Ujar Erick Thohir pada Jumat 19 Juni 2026, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden. Nah, jadi Bapak Presiden mendukung. Bapak Presiden akan menyiapkan surat supaya nanti kita bisa dipilih oleh FIFA untuk menjadi tuan rumah. Jadi kita tunggu nanti, dan saya juga diminta segera mengkomunikasikan ke semua kementerian. Karena kalau kejuaraan FIFA seperti ini, sudah pasti mesti ada persetujuan dari Menteri Keuangan mengenai pajak, Menteri Kesehatan, dan lain-lainnya. Jadi ini yang kita dukung. Mudah-mudahan